Enggaknya di sini kelihatan putus ya teman-teman sikringnya. Dan ini waduh. Dan ini sikringnya udah coba dijamper-jamper dan lihat lilitannya banyak nih. Aduh, dijamper-jamper. Begitu sikring putus, dijamper-jamper. Mudah-mudahan lilitannya ini dia masih nilainya itu ampernya itu masih di bawah. Udah dililit ya sikringnya. Terus di sini udah coba lilitan juga ini teman-teman. Waduh, kenapa nggak ganti sikring aja ya, pakai sikring yang ini ya, supaya nilainya itu sesuai dengan angkanya itu. Mudah-mudahan bukan permasalahan dari sini ya. Di sini terlihat terhubung ya pada bagian kirinya. Sini juga terhubung, posisi kunci kontak on. Tapi buat yang ke arah sini dia tidak bisa melanjutkan nih teman-teman. Jadi si sikring ini lihat lilitannya ini masih ada, belum bisa dilanjutkan. Kita coba pakai sikring lain dulu yang belum putus. Kalau langsung putus bisa jadi ada masalah yang harus kunci kontak off lagi, kita off kan dulu. Kita coba pasang langsung yang bernilai 10 ampere ya, menggunakan sikring yang sama 10 ampere di sini. Pasang. Lalu kita kunci kontak on. Jika terjadi langsung putus, dia short, atau jika tidak terhubung berarti lanjutkan masalah ya, karena ini sudah coba dihubung-hubungkan seperti di jumper langsung kayak gini nih, dililit kabel. Mudah-mudahan sih nggak ada masalah. Kita kunci kontak on, sepertinya nggak ada masalah. Dan di sini sudah menyala tuh, sikring sudah menyala ya. Tadi itu sikring itu di sininya nyala, tapi di sininya nggak terhubung ya langsung ya. Coba kita perhatikan kilometernya lagi, putus atau enggak. Coba nih lihat nih. Coba kita perhatikan di sini. Ini sikringnya sudah kita ganti ya, pakai yang nggak pakai lilitan kabel, dan terlihat itu langsung menyala ya. Tadinya mati dan menyala. Mudah-mudahan ini permasalahannya hanya dari sikring ya teman-teman. Tapi ini harus diuji dulu nih, dibawa jalannya, dibawa apanya, karena kita nggak tahu ya posisi ini kabel ini menyala. Ini pada posisi kunci kontak kondisinya on. Ini nanti dibawa jalan dulu. Jika tidak ada masalah, jika tidak putus lagi, berarti seharusnya langsung pulih nih. Tapi ini agak kenceng. Ini langsung pulih. Kita off kan lagi. Coba kita starter ya teman-teman. Kita starter. Nyala tuh ya. Oke, menyala. Kita coba gas. Ini kita sikringnya kita diinikan dulu. Jadi si sikring itu nggak terhubung langsung, dan untungnya nggak terhubung langsung ya, karena takut lilitannya itu berlebihan, malah bikin bermasalah pada sistem injeksinya. Dan ini coba digas. Ini gasnya agak susah berbalik nih, nanti kita diberesin. Tapi ini udah menyala ya, nggak kayak tadi itu mati. Mudah-mudahan nggak putus-putus lagi nih teman-teman. Nanti kita beresin masalah ininya. Jadi permasalahan tadi itu dari sikring yang nggak terhubung ya. Bisa karena sikring berawal dari sikringnya putus. Kita nggak tahu putus sikring awalnya kenapa, tapi itu sudah dililit-lilit dan lilitannya nggak terhubung. Dan kebetulan untung lilitannya itu nggak kelebihan ya, jadi nggak bikin bermasalah di error yang lain. Tapi kita tunggu nanti yang lain. Motornya motor beat ya. Jadi tadi itu permasalahannya dari sikringnya nih. Mudah-mudahan nggak ada gangguan yang lain. Kita coba klakson. Saran saya ya, ketika motor kalian ini motor injeksi, karena motor injeksi ini sistem
kelistrikannya itu makin sensitif deh dibandingkan motor-motor dulu, motor-motor karbu. Walaupun sama ya, ketika terjadi masalah kelistrikan itu sama sensitifnya, tapi motor injeksi itu lebih sensitif lagi, perhitungannya itu lebih harus. Buat teman-teman yang sikringnya itu putus, kecuali putusnya di jalan dalam keadaan jauh dan nggak punya cadangannya ya di sininya, sebaiknya kalau putus itu jangan coba-coba dililit sama kabel ya, dan lilitannya itu sampai serabutnya banyak ya. Ketika lilitannya 1, 2 mungkin masih aman ya, tapi ketika dicolok putus itu jangan ditambahkan lilitannya terus, karena bisa jadi itu terjadi permasalahan pada kelistrikannya, mulai ada permasalahan. Itu jangan ditambahkan lilitan kabelnya lebih banyak ya, karena bisa mengakibatkan malah total keseluruhan kelistrikannya malah terganggu, lebih parah lagi kondisinya. Jika terjadi dicolok itu begitu putus lagi, bisa bermasalah lagi. Jadi buat sikringnya yang putus teman-teman, sebaiknya pakai sikring yang baru dan coba dengan jumlah ampere yang sama ya, dengan nilai ampernya yang sama. Di sini 10 ampere, naik sedikit nggak apa-apa ya buat inian. Jika nggak ada, kalau ada yang harus sesuai dengan ukuran standar pabrik yang disarankan yang kayak gini ya, ada 10, 25 dan 5 ampere backup ya. Tapi di sini dia naik 10, dan ini mudah-mudahan masih aman ketika terjadi gangguan kelistrikan ini, masih bisa memutuskan ya, karena perbedaannya nggak terlalu jauh. Tapi jika kalian menambahkan kabel serabutnya ketika sikringnya putus, menambahkan kabel serabut untuk menghubungkannya sampai banyak, itu bisa berdampak mengkhawatirkan ya, karena nilai ampernya bisa jadi malah kelebihan. Dan ketika dicolokkan itu nggak putus, maka kelistrikan yang lain yang putus, bisa jadi kabel atau bahkan alat elektroniknya yang putusnya. Jadi ketika dicolok itu langsung putus lagi. Ketika ini kan dicolok ya, udah sikring baru, begitu dikontak on langsung putus lagi. Itu harus dicari, dibuka kabelnya, atau ada komponen yang sudah nge-short ya di dalam komponen elektroniknya itu. Jadi jangan ditambahkan ininya malah nge-short lagi. Oke, itu saja pesan dari saya ya. Jadi mungkin ini permasalahannya itu dilihat dari akinya. Ini kayaknya habis pasang aki baru deh, aki baru, dan pasang bautnya itu nggak begitu kenceng ya tadi saya lihat itu, atau entah gerobakan apa. Ini udah saya kencangkan lagi, mudah-mudahan nggak ada masalah yang lain. Dan mudah-mudahan kalau sikringnya tetap mudah putus, berarti harus dicari buka-buka cover. Tapi selama dicoloknya belum putus, kita abaikan dulu, karena kita juga kan yang punya motor, dan sayangnya dikejar waktu sama yang punya motor. Biasanya yang punya motor kan pengennya buru-buru jadi aja, seperti nggak ada masalah, padahal motor bisa jadi terjadi permasalahan di kedalaman. Karena masih hidup dan begitu dicolok sikring baru nggak langsung hidup dan nggak ada terjadi kendala, dicoba-coba dibawa lari, ini kita langsung pasang, selesaikan. Ini udah kelar kok. Jadi seperti itu ya permasalahannya ya, masalah sikring. Kelihatannya sepele, tapi ini nggak mudah ya teman-teman, karena ini harus kita uji dan